Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Felicia, Moses, dan Figel. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudulkan pengaruh atau dampak globalisasi terhadap globalisasi. Sebelum kita memulai, apakah kalian sudah tahu apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa globalisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap COVID-19 atau virus corona. Iya betul sekali, bahkan globalisasi pun memiliki dampak tersendiri terhadap COVID-19. Di masa pandemi sekarang ini, COVID-19 atau wabah coronavirus telah meresahkan seluruh dunia dikarenakan virusnya yang terlalu cepat menyebar dan berbahaya. Ternyata wabah virus ini memiliki dampak terhadap globalisasi. Kalau boleh tahu, bisa tidak dijelaskan apa sih dampak negatif dan positif globalisasi terhadap virus corona? Boleh. Jadi dampak negatif globalisasi sendiri itu sangat mengerikan. Bisa dikatakan bahwa globalisasi sendiri sangat mempengaruhi meningkatnya persebaran virus corona di berbagai macam belahan dunia. Karena bisa berdampak besar, dan globalisasi sendiri juga punya artian, yaitu suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung kepada manusia lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Waduh, ngeri banget ya. Saya sendiri tidak tahu bahwa globalisasi sebegitunya berpengaruh terhadap wabah corona ini. Kalau dampak positifnya, kekuasaan baik dari negara maju dan berkembang di dunia ini tidak bisa menjadi indikator dalam keberhasilan dalam penyelesaian virus corona, dan pengaruh adanya globalisasi pada saat ini yang sedang berkembang pesat di dunia sangat berdampak besar pada proses persebaran virus corona ini. Karena dunia mau tidak mau harus memperbanyak atau memperluas hubungan dan kerjasama antar negara. Dengan demikian, hal ini menimbulkan persebaran COVID-19 sangat berkembang cepat penularannya di berbagai belahan dunia. Betul tuh, kita juga sebagai warga negara Indonesia harus ikut bekerja sama dalam mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Berarti dengan berbahayanya COVID-19 ini, remaja-remaja sekarang harusnya sudah lebih bisa mengatur waktunya dong dan tidak pernah keluar rumah. Juga remaja-remaja sekarang masih pada bandel untuk dikasih tahu. Mereka masih keluar rumah dan mencari pergaulan secara bebas. Kasus pergaulan bebas pun tidak sedikit kita jumpai di berita, sehingga banyak anak di usia dini harus dinikahkan. Hal tersebut disebabkan banyaknya kasus hamil di luar nikah. Menggerebek rumah yang diduga dijadikan tempat pesta seks sejumlah pelajar di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selain mengamankan 3 pasangan, polisi juga menemukan banyak alat kontrasepsi. Garis polisi dipasang di sebuah rumah di Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di rumah ini, polisi juga melakukan olah TKP pasca terbongkarnya rumah yang diduga dijadikan tempat pesta seks sejumlah pelajar. Sebelumnya, warga melaporkan kasus kepada polisi lantaran curiga melihat banyak pelajar keluar masuk dari rumah ini. Ketika digerebek polisi, 3 pasangan pelajar didapati tengah berbuat mesum. Rumah yang selalu dalam kondisi tertutup sudah disewa Endang Winarsi sejak setahun terakhir. Kasihan sekali ya, padahal umur mereka masih muda sekali dan mereka masih mempunyai orang tua yang harus dibanggakan. Gak kebayang sih hancurnya perasaan orang tua mereka melihat kondisi anaknya yang kayak gitu. Iya betul, justru kita harus mengambil hikmah yang diceritakan oleh Fikir, karena ini sangat penting bagi masa depan bagi remaja kita semua. Betul sekali. Tuhan sendiri sudah berfirman pada 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat,
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan sendiri sudah berkata demikian. Namun, mengapa kita masih kesusahan mengontrol keinginan kita? Hal itu dikarenakan kita manusia, bukanlah makhluk yang sempurna dikarenakan kita masih berbuat dosa setiap harinya. Tetapi bagi Tuhan Yesus, semua makhluk ciptaannya adalah sempurna di matanya dan mau berkorban dan menebus dosa-dosa manusia. Saya setuju. Nah, dikarenakan kita sedang dilanda virus corona yang menyebar secara terus-menerus, kita harus sering berdoa dan meminta keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena jika kita tekun dan taat berbuat baik terhadap sesama, Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar dan mendapatkan keselamatan. Dan juga kita harus bersikap rendah hati dan tidak boleh sombong terhadap sesama. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kelompok kami berpresentasi. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.